Halo semuanya, halo Chancy Kids guys ya. Hari ini kita kembali lagi. Gimana keadaan kalian? Apa kalian sehat? Semuanya makannya banyak, kerjain PR banyak ya dari guru-guru sekolah. Nah, hari ini sekolah minggu kita akan terambil dari Keluaran 15 ayat 22 sampai Keluaran 16 ayat 31. Nah, hari ini kita nonton dulu yuk filmnya yang Cici akan tampilin. Wow. Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dalam seri cerita Alkitab kita kali ini. Judulnya, Allah memberikan mana. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Yoel 2 ayat 26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu. Pekabaran, kita bersyukur pada Allah karena memberikan pada kita makanan. Dari manakah kamu mendapatkan makananmu? Dari toko, dari ladang, atau kebun? Allah memberikan orang Israel suatu makanan yang tidak biasa. Waktu orang Israel telah berjalan di padang gurun untuk beberapa minggu, makanan yang mereka bawa bersama mereka dari Mesir hampir habis. Mereka mulai merasa khawatir tentang makanan. Tidak ada apapun yang tumbuh di padang gurun. Daripada mempercayai Allah, mereka mulai mengeluh dan bersungut-sungut lagi. Allah tahu bahwa mereka khawatir. Allah tahu mereka lapar. Dia tahu mereka membutuhkan makanan yang sehat. Jadi Allah mengatakan pada Musa bahwa dia akan mengirimkan mereka roti dari surga. Sepanjang malam sesuatu yang ajaib terjadi. Pada waktu pagi, serpihan putih yang tipis terhampar di tanah di seluruh perkemahan. Orang Israel tidak pernah melihat sesuatu yang seperti ini sebelumnya. Apakah itu? Tanya mereka satu sama lain. Di seluruh perkemahan orang-orang dapat didengar sedang bertanya, apakah itu? Itu adalah roti yang Allah berikan bagi kamu untuk dimakan, kata Musa. Rasakan dan kamu makanlah makanan istimewa ini, rasanya seperti biskuit dan madu. Orang-orang menyebutnya mana, yang berarti apakah itu? Kemudian Musa berkata, tiap pagi kamu akan menemukan mana di tanah. Bangunlah pagi-pagi dan kumpulkan cukup untuk hari itu. Jangan menyimpannya sampai bermalam. Tetapi beberapa orang tidak mendengarkan Musa. Mereka mencoba untuk menyimpan mana untuk keesokan hari. Keesokan paginya mana mereka rusak dan tercium bau busuk. Beberapa orang malas dan tidak mengumpulkan cukup untuk sepanjang hari. Tetapi sinar matahari melelehkan mana dan orang-orang itu menjadi lapar sampai pada keesokan harinya. Pada hari Jumat Musa memberitahukan kepada semua orang untuk mengumpulkan mana cukup untuk 2 hari, karena Allah tidak akan mengirimkan mana pada hari Sabat. Tetapi beberapa orang tidak mendengarkan Musa. Pada malam berikutnya, di mana mana dihamparkan, mereka pikir bahwa mana akan dihamparkan juga pada Jumat malam. Tetapi ternyata tidak, dan pada hari Sabat tidak ada mana yang terlihat di tanah. Di akhir minggu pertama, setiap orang tahu bahwa mereka harus mengikuti perintah Tuhan. Selama mereka mengumpulkan mana dengan cukup untuk sepanjang hari itu, di pagi hari mereka memiliki makanan yang cukup. Dan setiap Jumat mereka harus mengumpulkan mana cukup untuk 2 hari lamanya. Waktu orang Israel mengikuti petunjuk dari Allah, mereka memiliki makanan yang segar tiap harinya. Allah memenuhi kebutuhan mereka, dan Allah juga mencukupkan kebutuhan kita. Allah juga memberikan pada kita makanan kita pada hari ini. Dia mungkin tidak mengirim mana dari surga, tetapi bagaimanapun kamu mendapatkan makananmu, itu hanyalah karena Allah yang menyediakan kebutuhanmu. Mari kita memuji Tuhan atas makanan kita. Nah, udah selesai dengan ceritanya. Bener banget, Tuhan yang sediain makanan kita enak-enak. Nah, meskipun sekarang keadaannya lagi gak baik, kita harus tetap mengucap syukur karena masih ada restoran-restoran yang bisa antar makanan ke kita. GrabFood, Mama Cici, dan Papa Cici, mereka juga masih memberanikan diri untuk datang ke pasar karena mau nggak mau mereka harus belanja. Siapa yang di sini mama papanya masih tetap belanja, tetap terus berdoa buat mereka ya, biar mereka tetap dilindungi sama Tuhan. Nah, coba kita main sebentar yuk. Kalau misalnya kita bayangin ya orang-orang yang jalan waktu itu keluar dari tanah Mesir, ingin ke tanah perjanjian, apakah mereka naik mobil? Jugu, atau kan mereka naik motor? Mereka naik pesawat terbang.
enggak ya, kita tahu mereka semua pasti jaga ternak mereka, kambing kedelai mereka, semuanya tarik-tarik gerobak dan semuanya susah. Coba bayangkan kalau misalnya kita anak-anak Israel yang sedang menaiki gerobak itu, jalannya ada batu-batu, gak rata, di padang gurun semuanya bener-bener sulit. Nah, coba kalian misalnya Cici bilang kelupuk, kalian duduk ya, bisa? Sekarang udah berdiri nih ya, kalau Cici bilang kelupuk, duduk. Kalau misalnya Cici bilang, udara panas sekali, kalian harus kayak gini, berlepas keringat. Nah, kalau misalnya Cici bilang lelah dan mengantuk, kalian bilang, kayak ngantuk gitu, oke? Nah, kalau misalnya Cici bilang hati-hati batu besar, kalian semuanya langsung tangannya kayak gini, pegangan. Atau kalau misalnya ada mama dan papa di sebelah kalian, kalian pegang mama papa kalian, pegang. Ya, kalau misalnya Cici bilang gelupuk, balik lagi ke gerobak kita, oke? Siap ya semuanya ya. Balik lagi ke gerobak, terus kita kayak gujuk gitu, oke? Bisa ya semuanya ya. Coba ya Cici mulai ya. Gelupuk. Udara panas sekali. Hati-hati batu besar gimana? Pegangan. Lelah dan mengantuk. Hati-hati batu besar. Pegangan. Nah, yang terakhir gelupuk. Balik lagi ke sini ya kita. Geluk. Karena sekali lagi nggak ada mobil bagus, nggak ada motor bagus, nggak ada pesawat yang bagus. Wah, semuanya benar-benar melelahkan. Nah, Cici mau kenalin nih sama temen Cici namanya Mumu. Mumu punya pertanyaan. Mumu, kamu tahu nggak sih kalau misalnya mereka itu harus bawa perbekalan ketika mereka itu dari ke tanah Mesir? Ya, aku tahu lah. Nah, coba sekarang Cici tuh mau contohin loh Mumu, gimana cara mereka bawa banyak barang dan mereka bawa banyak minuman. Oke, aku suka. Yuk, kita sama-sama nonton ya sama Mumu. Mereka berhari-hari melakukan perjalanan yang panas dan berdebu. Mereka tidak lagi memiliki air minum. Tapi akhirnya orang Israel tiba di satu tempat dan mereka menemukan air. Bayangkan betapa bergembiranya mereka ketika mereka melihat air. Lama-lama airnya pahit dan orang Israel mengeluh lagi. Mereka bilang, harusnya kita mati aja di Mesir. Engkau membawa kami keluar untuk mati dan untuk kelaparan. Mereka terus mengeluh. Padahal Tuhan memberikan roti dari surga yang Tuhan kirimkan menjadi makanan. Nah, ceritanya seperti yang tadi kalian udah baca. Musa berseru sama Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya untuk mengambil sepotong kayu dan melemparkannya ke dalam air. Nah, pada saat ketika itu juga airnya jadi bisa diminum lagi. Lalu Tuhan menuntun orang-orang itu ke tempat yang menakjubkan untuk berkemah di sebuah tempat yang disebut Elim. Nah, di Elim itu banyak banget pohon, ada 12 mata air. Nah, di sana mereka beristirahat, mereka berteduh di tempat yang Tuhan berikan kepada mereka. Akhirnya tapi mereka harus pergi. Mereka mulai packing lagi nih semuanya. Mereka bawa. Nah, terus ketika mereka udah packing, mereka terus berlanjut mengikuti tiang awan, tiang api. Nah, mereka terus berlanjut sampai akhirnya ketika mereka haus, mereka cek tas mereka dan kosong, udah nggak ada lagi minuman. Terus langsung orang-orang pada bilang, kita seharusnya mati di Mesir, kenapa sih kita harus keluar dari Mesir? Semuanya marah-marah. Sebenarnya selain mengeluh, mereka itu harusnya apa sih? Betul banget, mereka harusnya minta makan sama Tuhan. Kenapa harus mengeluh? Mereka kan bisa minta. Nah, akhirnya Musa dan Harun berbicara. Tuhan telah mendengar keluh kesahmu terhadap dia. Pada waktu petang, ia akan memberikan kalian daging untuk dimakan. Dan pada pagi hari, Tuhan akan menurunkan hujan roti dari surga untuk kalian. Maka kalian akan mengetahui bahwa Tuhan adalah Tuhan Allah. Akhirnya setiap hari Tuhan menyediakan mana yang lezat. Pada hari ke-6 Musa memberitahu pesan Allah kepada bangsa-bangsa itu. Besok adalah perhentian penuh, Sabat yang kudus. Nah, kalau misalnya besoknya adalah hari Sabat, rotinya akan diberikan untuk 2 hari, jadi 2 kali lipat mereka bisa simpen. Nah, akhirnya ada yang bandel. Pada hari ke-7 mereka padahal udah dikasihkan tuh kemarin ya, udah 2 kali lipat,
Tapi ada yang bandel, mereka cari mana nih makanan aku, mana. Ternyata nggak ada, karena hari 7 adalah hari Sabat. Mereka harus beristirahat dan memuji Tuhan. Dan seperti hari ini kita kembali ke sekolah minggu, dengerin cicinya cerita, dan kita kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Seperti itu. Setiap hari kita harus percaya sama Tuhan, bahwa meskipun lagi corona kayak gini, lagi bahaya, lagi outbreak, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan menyediakan segala yang kita butuhkan, dan Tuhan akan memberikan kepada kita makanan, dapat perlindungan dan keluarga, dan segalanya yang udah kita punya itu semuanya pemberian Tuhan, dan Tuhan akan menyediakan itu. Tetap semangat dan terus berdoa. Siapa yang melindungi dan mengawasi kamu setiap hari? Tuhan, betul banget. Bagaimana Tuhan melindungi orang Israel waktu siang dan waktu malam, Allah akan melindungi anak-anaknya setiap waktu. Yoel 2 ayat 26. Hafalin ya. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu. Hafalin ya. Nah, sekarang anak-anak kecil yang kelas kecil dari Batita ke Pratama 1, kalian bisa minta mama melakukan aktivitas yang udah Cici kirimin ke WA. Nah, untuk anak yang Pratama 2 sampai Madya, kalian buka kuisis yang akan Cici tayangkan di bawah sini. Kalian klik linknya, nanti kalian harus kerjain soalnya ya. Nanti yang kerjain soal akan Cici centang absennya, dan Cici akan lihat siapa yang hari ini hadir ke sekolah minggu, dan video ini akan Cici hapus pada jam 11. Hanya jam 11 loh. Jangan sampai ketinggalan ya, karena ibadah kita kan jam 9. See you everyone. Oh iya, 5 orang yang paling cepat ngumpulinnya akan dapat stiker ketika kita udah ketemu lagi loh. Nanti Cici akan catat. Oke. Dadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk minggu yang indah. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, Engkau masih memberi kesehatan untuk kami, Engkau masih memberikan kesehatan untuk keluarga kami. Terima kasih karena Engkau telah memberi segala yang kita perlukan. Tuhan, aku minta tolong supaya aku selalu belajar percaya dan taat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik dan seluruh sahabat Superbook, yuk belajar lagu baru untuk menghiasi sekolah minggumu. Ayo belajar. Yuk. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jadi
kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu. Yesus, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu. Yesus, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, now forever. In your grace I surrender.